Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Samiatun Nafila dengan NIM 253110252, mahasiswa PPG Bidang Studi Quran Hadis dari LPTK UIN Madura. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan materi hadis bab 3 tentang infak di jalan Allah, yaitu hadis tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami makna dan hikmah yang dianjurkan dari Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi yang dermawan, gemar memberi, dan senantiasa menebarkan kebaikan di jalan Allah. Juga semoga pembelajaran ini memberikan inspirasi dan semangat kepada kita semua untuk terus meneladani nilai-nilai kedermawanan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau ngecek semangatnya nih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tangannya mana? Luar biasa. Kurang semangat, sekali lagi yang putra terutama. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Benar ya semuanya, sehat? Sehat. Oke. Sebelumnya kita memulai pelajaran, kita harus apa? Berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Baik, ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Ketika berdoa semua tangan mengadah ya. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Terima kasih Mas, siapa ketua kelasnya namanya? Azam. Oh Mas Azam. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kita pilih ya lagu Garuda Pancasila. Ibu tunjuk ya kira-kira siapa nih yang akan memimpin pada pagi hari ini adalah, boleh Mbak Najwa silakan dipilih, silakan maju. Yang lain dipersilahkan untuk berdiri di tempat. Langsung aja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Kita akan bacakan absen dulu. Ada yang sakit temennya? Siapa namanya? Abiu sama? Izam. Oh Iza, baik. Kita panggil dulu satu-satu. Adiba Kanza, Adinda Zahra,
Afida Oktaviani, Asya Arita, Kalista Evania, Elvio, Felisa, Muhammad Rafa, Naura Nasyita, Naura Nasyita, Nesya Eka, Rosya Samara, Salima Ayudia, Zahwa Azria, Muhammad Arfan. Baik. Oke, sebelum pelajaran hari ini, yuk kita tarik nafas dulu bareng-bareng. Lepaskan. Lega? Coba sekarang ingat-ingat, pernah nggak kalian memberi sesuatu kepada orang atau memberi bantuan kepada orang lain? Pernah? Pernah. Beri apa? Uang. Selain uang? Makanan. Makanan kepada siapa, Mas? Oh, kepada teman. Terus siapa lagi? Hadiah kepada siapa? Kepada teman. Ada yang ngasih uang tadi, siapa ngasih uang? Kepada pengemis. Setelah memberikan sebagian harta kalian, rasanya gimana? Benar, senang. Benar, selain senang apa lagi? Bahagia. Bahagia tuh ketika kita memberi kepada orang lainnya menerima dengan penuh rasa syukur. 8, masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Betul sekali. Ibu mau kasih pertanyaan dulu, yang bisa jawab nanti coba tunjuk tangan, oke? Yang pertama, pertanyaan pertama, apa itu infak? Oke Mbak, apa? Betul sekali, infak adalah mengeluarkan sebagian untuk apa? Untuk di jalan Allah. Kemudian pertanyaan kedua, sikap kita kalau kita diberi infak atau kita diberi sesuatu dari orang lain, sikap kita tuh harus bagaimana? Menerimanya dengan syukur. Boleh nggak kalau misalkan kita dikasih sesuatu sama teman, terus kita bilang gini, nggak mau, kamu ngasihnya sedikit, kamu ngasihnya nggak enak, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, pinter sekali. Terus coba pertanyaan terakhir, apa isi dari surat Al-Baqarah ayat 261? Oke? Betul sekali, orang yang berinfak akan mendapatkan pahala. Pahala orang infak itu akan tumbuh. Dari kita infak 1, tumbuh menjadi 7. Setiap helai tumbuh menjadi 100. Kalau kita infak 1 rupiah jadinya berapa? 700? Ya. Oke. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran. Masih tentang infak, tapi sekarang adalah hadisnya. Sebelumnya, kira-kira kapan sih kita harus berinfak? Kalau misalkan kita lagi nggak punya uang, kita boleh nggak infak? Boleh. Asalkan selain ikhlas apa? Mampu, berarti selain ikhlas adalah mencukupi diri kita sendiri dulu. Misalkan kamu punya uang 10.000 misalkan, kamu lapar banget belum makan, anak pondok misalkan 10.000 buat makan. Terus tiba-tiba ada anak kecil lewat kelaparan, dia adalah seorang anak yatim. Kira-kira kalian gimana? Membagi sebagian boleh? Kalau memberi semua boleh nggak? Tidak. Karena kita belum mencukupi diri, berarti harus gimana? Oke, benar. Boleh, tapi lebih baik kalau kita dicukupkan dulu. Yang lebih adil berarti membagi sebagian. Ada yang belum jajan, ayo kita makan bareng-bareng. Beli bakso di depan 5.000 berdua, bisa? 10.000 bisa, gitu ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi?
masih tentang infak. Nah, hadis yang kita akan pelajari itu adalah tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bawah ke belakang? Bawah. Jadi tangan di atas tuh apa sih maksudnya? Tangan di bawah orang yang memberi. Kalau yang di bawah lebih bagus yang mana? Di atas. Hari ini kita akan membuat projectnya nanti kita bagi dulu ya. Siapa yang gaya belajarnya kinestetik, siapa yang belajarnya visual atau auditory. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kenapa sih Bu kita harus belajar pakai project? Nah, karena biar kalian itu nggak cuma belajar dari buku, tapi langsung mengaplikasikan. Oh, aku bisa nih, aku pidato tentang infak. Oh, aku bisa nih, aku membuat info, misalkan membuat info untuk anak-anak lainnya, bukan hanya untuk anak kelas ini saja. Oke, biar semangat yuk kita berdiri dulu, kita mau ice breaking. Berdiri dulu boleh? Masih semangat? Masih, kita akan gerakkan satu badan, kita akan gerakkan tangan dan kakinya. Ikutin yang ada di sini. Ikutin. Terus. Terus tangannya gerakin. Ayo. Ya semangat. Gak berubah lagi gerakannya. Pull it. Kira-kira gerakan apa ini? Badannya, satu badan. Tap, tap, ayo tap terus. Shake. Nah, sebelum kita mulai proyek kita pada hari ini, Ibu minta kalian perhatikan dulu apa yang ada di layar, boleh? Boleh. Kasihan sekali orang itu. Bapak belum makan deh. Beri Bapak sedikit uang. Bapak mohon. Ini Pak, uangnya buat makan ya Pak. Terima
kasih banyak ini. Semoga Dede beri pahala. Iya Pak, amin. Papa sama Mama kau belum pulang ya? Hah? Itu kan pengemis yang tadi sore aku temui. Berhenti kamu. Oh, ternyata kamu cuma pura-pura ya. Itu namanya trik untuk nyari duit. Kamu bohong, dasar jahat. Awas kamu ya. Kecil. Hadis ini Yang ketiga, hadisnya kita dalam Islam itu dianjurkan memberi kalau kita sudah tercukupi. Misalkan ada bapak-bapak namanya Pak Elvio. Pak Elvio bener ya? Oh iya, Pak Elvio. Pak Elvio ini punya anak 5, misalkan begitu. Uangnya gajinya 1 bulan 1 juta misalkan. 1 juta untuk menghidupi 5 anak masih kecil-kecil sekali, seperti imut-imut lah ya. Terus Bapak Elvio ini mau menginfakkan uangnya 800.000 untuk orang di jalan. Kira-kira menurut kalian gimana? Baik gak? Pak Elvio menginfakkan 800.000, anaknya dikasih 200.000, sehari jajannya dikasih 500, kira-kira cukup? Enggak, anaknya dikasih makan nasi sama garam, kira-kira gimana? Boleh enggak? Dianjurkan tidak? Nah, yang dianjurkan yang pertama prioritasnya adalah Pak Elvio harus menafkahi keluarganya dulu. Oh, kalau ada uang lebih, ada uang 100, 200 baru diberikan. Paham anak-anak kelas 8? Paham. Angkatin Bu Ulia boleh? Oke. Al-yadul ulya. Ingat namaku ya. Al-yadul ulya. Minal yadis sufla. Lagi al-yadul ulya. Lagi khairun. Oke, dari awal al ya khairum minal yadis sufla. Lagi yang terakhir minal. Sekarang dari awal sampai akhir. Al-yadul ulya khairum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita melihat PPT, setelah kita mengerjakan asesmen, kita menuju ke pembuatan proyek ya. Kemarin tadi malam sudah dibagi ya. Ini adalah kelompoknya sudah benar ya, ini sudah per kelompok ya. Sudah. Ini adalah kelompok apa kemarin? Kinestetik. Yang ini adalah kelompok visual, yang ini adalah kelompok auditori. Sudah berkelompok sama kelompoknya ya? Oke, sudah. Nanti Ibu akan bagikan LKPD. Kalian harus apa sih? Nah, sebelumnya nanti ketika di kelompok ditentukan. Tadi yang nilainya paling tinggi akan menjadi ketua kelompok. Kalau yang di visual, yang bisa Canva, itu nanti yang akan mendesain Canva. Ditentukan juga nanti siapa yang akan mencari referensi dari buku, mencari referensi dari HP. Ada juga yang menulis. Nanti dibagi per kelompok ya. Siapa bekerjanya harus apa. Setelah itu, setelah nanti kalian kerjakan, terus persiapan untuk maju ke depan per kelompok satu-satu. Paham? Nah, sekarang Ibu bagikan ke LKPD-nya dulu. Ini tadi kelompok visual. Terus ini kelompok auditori.
Ini kelompok visual juga. Ini adalah kelompok auditori. Nah, sekarang boleh dibaca LKPD-nya harus apa? Nah, sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Nanti kalian bisa dicari di LKS boleh. Dari internet juga boleh, tapi nggak boleh langsung kopas ya. Terus kemudian sudah dibagi ketua kelompoknya ya? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang boleh dengarkan dulu waktunya ya. Jadi nanti kita punya waktu setengah jam. 10 menit kalian untuk mencari referensi, 10 menit untuk persiapan. Kemudian 10 menit 10 menit awal untuk mencari referensi, 10 menit untuk diskusi dan menuliskan hasilnya, 10 menit terakhir adalah persiapan untuk maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang bisa dimulai dikerjakan LKPD-nya. Apa yang mau ditampilkan tentang infak tadi? Ayo kira-kira yang apa? Tadi pengemis. Betul nggak apa-apa pengemis tapi masih sehat boleh. Nanti ada yang mempraktekkan itu. Oke, siap. Sekarang dicari dulu coba kira-kira referensinya. Dibaca dulu, dipersiapkan dulu nggak apa-apa. Gimana? Kenapa? Apakah harus semuanya? Pidatonya nggak harus semuanya. Kalian cari yang penting-pentingnya dulu. Misalkan dari lafaz ini yang penting apa? Kalian buat pidato. Yang penting dalam pidatonya itu ada ajakan buat teman-teman kalian. Yuk sama-sama kita berinfak. Intinya begitu ya. Cara-cara berinfak tuh gimana? Infak tuh harus sama siapa aja begitu. Paham? Nah, sekarang bisa dimulai. Ada yang nyari. Siapa yang nyari? Kamu ya? Nah, boleh kamu dicari. Cari dari HP juga boleh. Ya, langsung ditulis nanti persiapan maju. Oke. Kira-kira apa yang bingung? Bisa infografisnya? Siapa yang ngedit? Ini yang ngedit. Oke, yang nyari referensi yang ini. Oke, yang kamu persiapan ya. Persiapan nanti cara menyampaikannya gimana. Sudah selesai editannya? Oh, belum. Bentar lagi. Oke, nggak apa-apa dilanjutkan dulu. Ada yang bingung? Nggak ada? Nggak ada. Semuanya nanti dimasukkan ya. Hadisnya dimasukkan maknanya apa. Bagaimana kelas 8? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ada yang belum? Belum? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita waktunya adalah untuk presentasi. Siapa yang mau maju dulu? Kinestetik atau visual atau auditori? Gak ada tunjuk tangan, tak tunjuk aja kalau gitu. Nanti ketika teman kalian maju boleh diberi tepuk tangannya ya. Oke, kita sambut kelompok pertama adalah kelompok auditori. Tepuk tangannya mana? Hadir yang dimuliakan Allah, mari kita merenungkan sebuah prinsip umum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni prinsip martabat diri. Beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada yang. Kelompok 1 sudah selesai presentasi hasil pidatonya. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Bagaimana bentuk infak di sekolah? Bagaimana contoh infak di sekolah? Baik, terima kasih. Siapa yang mau menjawab? Ya, boleh dijawab sekarang nggak apa-apa. 1. Infak sedekah di sekolah. 2. Infak sedekah hari Jumat. Sedekah hari Jumat. Sudah, cuma 2 aja? Sudah. Gimana jawabannya? Sudah puas? Sudah, terima kasih ya. Silakan boleh duduk. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 1? Kelompok selanjutnya, tadi sudah kelompok 1 dengan kelompok auditori. Sekarang Ibu mau pilih kelompok visual. Kira-kira visual siapa yang akan maju? Dari kelompok 3. Yuk silahkan maju. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Infografis tentang hadis. Dibaca enggak apa-apa? potongan ayat pertama menjelaskan tentang pemberi lebih mulia daripada penerima, menegaskan pentingnya kemandirian, kerja keras, dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa. Selain itu, hadis ini juga menekankan Segitu aja. Dah, setengah aja ya bacanya, nggak apa-apa, takat. Ya, selanjutnya. potongan ayat yang kedua adalah pedoman penting dalam berinfak,
bahwa prioritas sedekah dimulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat yang menjadi tanggungan. Cukup. Apa? Lanjut, yang ketiga. Bencana atau kerja bakti lingkungan. Ya, selesai. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya dari kelompok tiga? Oke, Mbak Kalista. Sudah dengan pertanyaannya? Silakan dijawab, boleh? Lebih baik mendahulukan keluarga daripada orang lain. Gimana Mbak Kalista? Sudah puas jawabannya? Sudah. Terima kasih. Terus dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong daging pun, seolah-olah ia memakan binatang. Oke, berarti ini dramanya adalah pengemis. Bertanya. Oke, silahkan Mbak. Perkenalkan namanya. Mengapa kita tidak boleh meminta-minta? Oke, mengapa kita tidak boleh meminta-minta? Boleh duduk. Mengapa kita tidak boleh meminta-minta? Silakan dijawab. Saya mau menjawab. Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk memberi. Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk memberi daripada untuk meminta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai presentasi. Sekarang Ibu mau kasih evaluasi dulu untuk tiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Tadi evaluasinya, pidatonya sudah bagus, tetapi kurang semangat. Isinya bagus tapi hanya kurang semangat sedikit. Kalau pidato yang semangat aja, assalamualaikum gitu, kasih semangat. Meskipun kamu lihat teks nggak apa-apa, tapi tanganmu bisa bergerak gitu ya. Oke, untuk kelompok visual, tadi kelompok visual infografisnya sudah bagus, sudah oke, gambar juga sudah bagus, hanya kurang di ketika presentasi tadi masih malu-malu ya. Ke depan, minggu depan bisa diperbaikin lagi, nggak apa-apa, yang percaya diri aja, oke? Untuk kelompok kinestetik ya tadi, dramanya sudah bagus, yang meminta-minta juga sudah bagus. Cuman yang lain aja nih, yang lain yang agak kurang berani, kurang kompak, betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu mau ajak kalian untuk menarik kesimpulan nih. Kita belajar apa aja yuk. Yang pertama, potongan hadis pertama kira-kira maknanya apa tadi? Rasulullah menganjurkan kita untuk memberi pinter. Yang kedua, menganjurkan memberi kepada kepada keluarga terdekat atau saudara-saudara yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Menyedekahkan ketika harta, betul, menyedekahkan ketika hartanya sudah lebih. Yang keempat, terakhir, menjauhi diri dari sikap minta. Paham? Oke. Kira-kira bisa nggak dipraktekkan di Jumat ke depan? Hari ini, Jumat ini kalian paling banyak ya infaknya ya? Oke, Jumat depan boleh dong infaknya paling banyak lagi. Oke, boleh. Sekarang ada yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan. Oke, Mbak, silakan. Namanya siapa? Nama saya Nadia. Oke, Nadia, silakan. Mengapa memberi nafkah kepada keluarga lebih utama dibandingkan bersedekah kepada orang lain? Iya, kenapa tadi kira-kira lebih utama? Karena betul, karena keluarga adalah tanggung jawab kita. Kalau bapak itu punya tanggung jawab nggak untuk keluarganya? Wajib nggak? Iya, infak itu ada namanya infak wajib. Nah, itu adalah contohnya suami ke istri, setelah itu bapak ke anak-anaknya.
Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mas. Namanya siapa? Elvio. Oke, boleh silahkan duduk. Jadi menerima pemberian orang lain itu dilarang dalam Islam atau tidak? Tidak. Menerima. Kalau kalian dikasih, boleh nggak? Boleh. Tetapi yang penting jangan meminta. Pinter sekali. Kita kasih apresiasi dulu untuk diri kita semua dengan tepukan kita. Mari dipimpin oleh Mbak Nakia, silakan. Tepuk apresiasi. Oke, keren untuk kita semua. Kira-kira kelas 8, ada gak informasi yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Banyak. Ada kesulitan dalam belajar tadi? Tidak. Pintar semuanya. Kira-kira mau nggak mempraktekkan ini di kehidupan kalian? Mau. Gimana perasaannya setelah belajar gimana? Benar, senang? Oke, sekarang boleh dituliskan di jurnal cinta masing-masing. Kalian akan melakukan apa setelah pelajaran ini, kira-kira harus bagaimana? Boleh dituliskan kalian akan melakukan apa? Terus perasaan kalian ketika kalian berbagi dengan ikhlas itu apa? Anak-anak, kita kan sudah belajar tadi, sudah presentasi juga. Nah, Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Sekarang boleh dikeluarkan kuisisnya, dikeluarkan HP-nya. Kita buka kuisis lagi dengan enter code lagi ya. Enter code lagi, nanti code-nya ada di depan. Dinda masih memimpin di nomor 1. Kalista memimpin di nomor 1. Nara salah 2. Salah 1. Siapakah dia? Naira nomor 3. 2 Rafa, 1 Naila. Mana Naila? Namanya Naila. Oh, Naila. Rafa. Naira mana Naira? Naira. Oke, pelajaran hari ini telah selesai. Kita bertemu di minggu depan. Kita akan belajar tentang apa aja sih manfaat berinfak, apa manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi orang lain. Begitu ya. Yuk, mari kita tutup pembelajaran dengan membaca surat Al-Asr dan bacaan Alhamdulillah. Yuk, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, semoga semuanya nanti selamat sampai rumah, hati-hati di jalan. Semoga juga yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Sekian, nanti jawab salamnya boleh dengan semangat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.